Semua, selamat datang di tutorial MA 3281 Statistika Matematik ujian 3 kali ini. Ya, penutornya masih orangnya itu-itu aja ya. Semoga kawan-kawan pada nggak bosen, apalagi yang dari aktu lihat yang muka cupu kayak gini ya. Ya. Oke, ya seperti biasa tutorial dengan gua itu silahkan langsung aja ada topik yang mau disampaikan, ada topik khusus yang ingin dibahas, atau misalkan ada soal yang ingin ditanyakan langsung aja silahkan open mic, ya lewat chat juga boleh, tapi kemungkinan besar agak lama kalau baca lewat chat. Ya, jadi silahkan langsung open mic. Terus kalau misalkan ketika di tengah-tengah penjelasan, kalau misalkan ada teman-teman mau kawan-kawan mau motong atau mau bilang Kak itu salah atau menurutku Kak ini begini begini begini, itu langsung aja open mic atau ya lewat chat. Tapi open mic itu lebih preferable. Oke, ya, eh itu aja. Terus ya mungkin juga di awal mohon maaf kalau misalkan mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin nggak bisa tak jawab secara sempurna ya. Karena ini mata kuliahnya juga memang lumayan, StatMat, eh, pengambil sama TP kalau kawin jadi StatMat. Oke, ya silahkan kalau misalnya mau ada topik yang mau ditanyakan atau soal. Sementara ini udah ada masuk satu soal sebentar ya. Tak izin share screen dulu. Set. Oke, mana soalnya tadi teh ya? Topik ujian 3 nih bener nggak? Tolong konfirmasi itu ada keluar distribusi keluarga eksponensial, terus ada statistik cukup, sama ketaksamaan Rao-Kramer. Nah, itu cakupannya sebenarnya dari tiga itu masih luas karena distribusi keluarga eksponensial itu juga nanti kita berbicara statistik lengkap. Terus juga ada statistik variansi minimum dan tak bias atau MVUE. Terus juga kalau misalkan kita ngomongin ketaksamaan Rao-Kramer itu nanti kita akan berbicara tentang keefisienan dari sebuah penaksir. Ya, berbicara tentang keefisienan dari sebuah penaksir itu juga nanti kita juga harus membahas terkait dengan informasi Fisher. Nah, dari tiga topik itu juga jangan lupa metode penaksiran itu yang dari StatMat ujian 1 juga tetap dibahas. Jadi tolong jangan dilupakan yang itu. Bener ya? Segitu kan materinya atau dipotong-potong lagi nih ya? Dipotong-potong lagi sih berbahagia ya, nggak banyak bahas. Nah, ya yang dulu-dulu ada dua kan penafsiran yang diajarkan, ada metode momen, ada metode likelihood maksimum itu juga tetap dibahas di sini. Jadi tolong diingat-ingat kembali materi yang dari StatMat ujian 1 dan ujian 2. Oke. Ya, pertanyaan yang masuk ini yang pertama. Oh my God, apa ini? Oke, dari itu terhadap K kamu oke di sini yang penting itu adalah bahwa kita punya sampel acak berukuran n ya sampel acak berukuran n di sini dikasih W ini menyatakan apa dulu. Jadi kalau misalkan ada sampel acak yang pertama kali dilakukan itu sampel acaknya itu tentang apa ya sama seperti dulu pas belajar TP. Kalau misalkan kita punya perubahan acak, kita harus tahu tipenya apa dulu, diskrit, kontinu, atau campuran. Ya, dalam hal ini dia ngomong W, perubahan acak W, menyatakan kondisi kabupaten dalam penanganan penyakit malnutrisi dengan oke. Ya, ini katanya menyatakan kalau tidak kewalahan satu, kewalahan nol. Oke. Ya, berarti ini W ini perubahan acak Bernoulli ya dari TP. Oke, Bacak Bernoulli. Kalau misalkan teman-teman sudah identifikasi ini Bacak Bernoulli, berarti kan Bacak Bernoulli itu kan yang ngomong iya atau tidak, gitu ya. Jadi di sini Bacak Bernoulli ini tadi eh, satu jika tidak kewalahan, nol kalau kewalahan ini peluangnya P, yang tidak kewalahan peluangnya P dan kewalahan peluangnya 1 min P. Berarti kita punya fungsi peluangnya itu adalah
itu oke, peluang tidak kewalahannya ini ini dalam W ya. Tulis WD di sini. W lalu dikali 1 min P kali 1 min W. Dengan W-nya itu adalah 0 atau 1. Oke. Ya, ini kalau udah tahu ini Bernoulli langsung terpintas bahwa dua ini nih harus langsung terbenak di pikiran kawan-kawan. Oke. Nah, lalu katanya yang A di misalnya dibentuk pembacak X sebagai jumlah dari kabupaten yang kewalahan. Oke. What? Oke, berarti kalau misalkan lihat kewalahan sebagai jumlah dari kabupaten yang kewalahan, berarti di sini kalau misalkan kita bentuk 1 min W ya, perubahan acak 1 min W ini kan berarti sebenarnya cuma ngebalik aja ya, 1 kalau dia kewalahan, 0 kalau dia tidak kewalahan ya. Berarti X itu bisa kita nyatakan dalam W sebagai X ini tadi apa sih? Jumlah dari kabupaten yang kewalahan ya. Berarti X adalah jumlahnya tadi sebanyak K ya. Berarti sampelnya kan diambil sebanyak K itu adalah 1 min W. Nah, oke. Ini statistik yang dibentuk ya, Pembacak X sebagai jumlah. Tunjukkan X1 statistik cukup untuk P. Ini ada informasi tambahan nggak dari soalnya? X1 ini apakah X aja dengan indeks 1 atau statistik minimum? Yang nanya soal ini, halo. Punten. Ini X1 nih statistik minimum atau cuma indeks doang 1 gitu? Eh, kalau nggak salah kemarin jadinya kayak typo doang, Kak. Seingat aku atau teman-teman yang lain. Kalau Typo. Oke. ya kalau nggak salah cuma X aja. X aja ya. Oke. 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 Nah, ya udahlah ya. Tanggap X doang kalau minimum ribet soalnya. eh Ingat dulu apa yang dimaksud dengan statistik cukup ya untuk menjawab soal A. Apa itu statistik cukup? Statistik cukup itu pada intinya adalah statistik kan fungsi dari pembacak ya. Adalah statistik yang mampu menghabiskan seluruh informasi dari sebuah parameter yang ditaksir. Ya, jadi dengan kata lain, kalau misalkan kita ambil penaksir atau statistiknya adalah si cukup ini, berarti kita nggak perlu informasi lain, itu kita langsung dapat nilai informasi di seluruh parameter yang ditaksir oleh statistik tersebut. Ya, oke. Sebenarnya bisa sih pakai definisi. Definisinya itu adalah statistik cukup secara formalnya ya. Kalau misal, bukan definisi sih. Definisi informal ya, sorry. Kalau definisi nanti kita rigor banget. Agak mager kalau rigor yang ngomongin di statement. Statistik cukup itu pada intinya kalau misalkan kita punya fungsi dari sampel acak ya, fungsi peluang sampel acak. Fungsi peluang sampel acak itu kan berarti dari kata sampel acak itu sudah tersirat bahwa dia saling bebas. Makanya fungsi peluang dari sampel acak itu adalah perkalian dari fungsi peluang pembentuk sampel acaknya. Ya, dalam hal ini W ya. W, WI. Nah, oke. Lalu kita juga punya fungsi peluang gabungan ketika statistik tersebut kita bentuk. Jadi fungsi peluang dari statistiknya itu kan berarti si fungsi peluang gabungannya ya. Berarti ini fungsi peluang gabungannya katakan statistik cukupnya itu bentuknya fungsi apa ya kasih hurufnya misalkan U W gitu ya. Fungsi U gitu. Jadi ini dia fungsi U. Ini kan berarti nanti dia dibentuk sebagai fungsi dari W1, W2 sampai WK. Ini fungsi peluang gabungannya. Nah, kalau misalkan kita bagi si fungsi
sampel acak dengan fungsi peluang gabungannya. Kita bagi ya. Ini jika dia statistik cukup, dan hanya jika sebenarnya, cuma kalau definisi ya jika aja cukup. Jika dia statistik cukup, maka hasil pembagian ini adalah sebuah fungsi yang tidak bergantung pada parameternya. Oke, sorry. Ini ada yang kurang. Nih, katakan dia menaksir parameter theta gitu ya. Nah, fungsi di sini hasil pembagiannya itu tidak akan mengandung theta. Oke. Ya ini kalau misalkan secara matematiknya banget. Ya, eh, dalam hal ini, oke. Nah, ini bisa ngebuktiin pakai definisi atau untuk statistik cukup kita bisa gunakan teorema faktorisasi Neyman. Ya, atau yang nama lainnya Neyman-Pearson atau disebutnya teorema faktorisasi juga cukup. Ya, teorema faktorisasi Neyman itu berkata jika fungsi sampel acaknya, fungsi peluang sampel acak berarti yang tadi perkalian dari fungsi peluang pembentuknya, FW I ini ya. Nah, jika misalkan kita bisa faktorkan bentuk ini, jadi bentuknya apa? Misalkan fungsi K1 ini adalah fungsi dari penaksirnya, UW ini bergantung theta, sorry, bukan bergantung, mengandung theta, lalu dikalikan dengan fungsi kedua yang tidak mengandung parameternya sama sekali. Ya, ini W di sini ini vektor, vektor. Ya, berarti jika kita bisa bentuk faktorisasinya seperti ini, maka statistik UW ini ya, ini merupakan statistik cukup untuk theta. Eh, oh ya, sorry, sebelum kita lanjut, teman-teman prefer kita review teorinya satu-satu atau langsung cara ngerjain soalnya? Soalnya menurutku kalau misalkan langsung ngerjain soal, takutnya bingung gitu tiba-tiba teoremanya dipakai gitu terus keteteran nanti. Kalau ini kan masih review nih teorinya. Gimana gimana? Ada tanggapan? Belum ada lah ya. Ya udahlah. Belum ada. Kalau belum ada ya berarti nggak ada yang bermasalah. Nah, gitu. Oke, balik ke pertanyaannya tadi, tunjukkan bahwa X itu merupakan statistik cukup untuk P. Oke, kalau misalkan kita pakai definisi, ya statistik satu min W ini juga sebenarnya dia Pobacak binomial ya. Sorry, Pobacak Bernoulli. Cuma nilai parameternya di flip aja gitu. Yang tadi yang awalnya P jadi satu min P, terus yang tadinya satu min P jadi P. Ya sukses jadi gagal, gagal jadi sukses gitu. Oke. Nah, berarti jumlahan dari Bernoulli yaitu si X sendiri itu adalah Pobacak binomial. Oke, itu dari TP, hasil dari teori peluang. Maka kalau misalkan kita pakai definisi, ya tadi berarti fungsi peluang dari sampel acaknya itu adalah perkalian dari satu sampai sebanyak sampelnya K, yaitu fungsi peluang dari satu min W ya tadi ya. Kan jumlahan satu min W. Ya, tak tulis W aksen aja ini ya. Ini adalah berarti ini P dikali perkalian dari I sampai satu sampai K. 1 min X. Oh sorry, kok X. 1 min WI dikali 1 min P pangkat WI. Oke.
Ya, ini kalau kita sederhanain jadi apa ini? P pangkat K min jumlahan WI dikali 1 min P pangkat jumlahan WI. Oke. Nah, sedangkan fungsi dari jumlahan atau fungsi dari statistiknya tadi fungsi peluang X yaitu jumlahan K1 min W itu adalah Pubacak binomial ya. Fungsi peluang Pubacak binomial itu kan apa sih? Eh, ini W ya. Oke, ini kan dari K berarti hmm, kombinasi dari N benda terhadap K kemungkinan benda lalu dikali P pangkat N dikali 1 min P K min N ya. Dalam hal ini sebenarnya N-nya ya jadi WI gitu. Oke, kalau kita bagi yang merah ini dengan yang ini ya dengan N-nya itu adalah jumlahan PI ya sebenarnya. Ini kan fungsi peluang binomial. Nah, ini yang merah kalau dibagi yang biru ya menurut definisi dari statistik cukup ya ini adalah satu per kombinasi dari K pangkat N. K pangkat kombinasi dari K dan N. Ya, dalam hal ini kan tidak bergantung dengan parameternya ya. Berarti tertunjuk bahwa P itu adalah statistik. Oh, sorry, kok P? Eh, X adalah statistik cukup untuk P. Oke, ini kebalik ya, sorry. Ini kebalik. Ini K min N, ini N. Kan tadi si X-nya kan udah dibalik ya, udah di flip. Jumlahannya kan 1 min W, bukan jumlahan dari W. Sorry. Oke, itu kalau pakai definisi. Kalau misalkan kita ingin menggunakan teorema faktorisasi Neyman, berarti tetap sih kita perlu harus cari si fungsi dari sampel acaknya ya, atau ya fungsi likelihood juga boleh disebut. Tapi di sini dalam konteks ini itu fungsi dari sampel acak. Jadi fungsi dari sampel acaknya itu adalah fungsi peluang sampel acaknya adalah perkalian dari sampai K fungsi peluang W aksen I ini tadi apa? P pangkat K min omega omega jumlahan WI dikali 1 min P pangkat WI. Gini ya. Nah, sebenarnya ini udah statistik kan. Ini target yang kita ingin capai ya. Kan statistiknya X sama dengan eh, apa tadi? Oh, sorry. Statistiknya kan sebenarnya ini ya, ini statistiknya. Kan ini kalau dimasukin ke dalam kan jadi P pangkat sig jumlahan dari 1 min WI. Ya, ini statistik yang kita ingin capai. Tapi ini masih ada sih 1 min P pangkat sigma WI-nya nih. Nah, ini harus masuk. Gimana caranya kita cari sebuah fungsi, dua buah fungsi K1 dan K2 sehingga yang fungsi K1 salah satu fungsinya itu adalah fungsi dari si statistik yang kita ingin buktikan bahwa statistik itu cukup dan parameternya. Lalu fungsi satunya lagi itu hanya merupakan fungsi dari si sampel acaknya, W-nya doang, tanpa mengandung si parameter yang ingin kita taksir. Ya, jelas ini belum difaktorin ini ya. Ini kan belum difaktorin. Nah, banyak dari mahasiswa itu kalau tak lihat biasanya dengan
entengnya tanda kutip itu ngambil faktorisasinya ini sama dengan K1, terus K2-nya itu ditulislah 1. Gitu. Ya, kadang pada salahnya itu di sini. Karena banyak contoh di Hawk itu langsung ngambilnya K2-nya 1. Oh, teorema faktorisasi Neyman jalan. Nggak tahu ya, semoga di tahun angkatan kalian eh, tidak melakukan kesalahan yang sama. Gitu. Dia di kelas sudah diajarin gitu, udah dikasih tahu ini pitfall-nya gitu lah ya. Nah, tadi seperti yang udah disampaikan bahwa kita harus membentuk K1-nya itu adalah fungsi dari ini nih. Kan ini yang mau kita tunjukkan kan ya. Si jumlahan 1 min WI ini. Jadi gimana caranya si fungsi sampel acak ini kita faktorisasi jadi dua fungsi. Nah, dua fungsi ini dia hanya mengandung berarti K min omega WI, koma parameternya, lalu si K2-nya ini hanya W1, W2 sampai WK. Oke. Jadi kita harus bentuk dulu nih si fungsi ini ya. Nah, kebetulan yang ini bisa kita bentuk jadi kan kita pengen dia hanya sebagai fungsi dari K min sigma WI ya. Jadi ini bisa kita tulis jadi P per 1 min P pangkat K min sigma WI. Terus di sini dikali 1 min P pangkat berapa ini? Ada sih? P K kan berarti sigma WI min K terus kali 1 min P pangkat sigma WI ya. WI. Eh, kata. Bisa nggak kayak gini? Kata. Atau ada faktorisasi yang lain mungkin. eh, Kalau P dikali 1 min P pangkat K min sigma WI, ini berarti dikali P sigma WI min K. Tadi udah benar. Tadi udah benar, sorry. Ya, faktorisasinya itu adalah P per 1 min P pangkat K sigma WI. Ini P pangkat I min K. Oke. Ya, faktorisasi jadi nih. Nah, kenapa jadi faktorisasinya gini? Karena kita ingin si fungsi atau si statistiknya itu nongol gitu loh di fungsi K1-nya. Ya, ini bener ya ini. Kan kalau dicek ini nanti jadi ini, jadi yang awalnya. Cuma si 1 min P-nya ini tak turunin ke bawah yang ini nih supaya bisa masuk ke K min omega WI. Terus dikali 1 min P pangkat K biar masih sama dengan si sampel fungsi sampel acak aslinya. Ya, ini kan tidak bergantung. Ya, berarti eh benar nggak ya? Ya, ya, oke. Berarti tinggal ambil ini K1-nya ya K2-nya juga satu sih sebenarnya. Ini K1-nya, K2-nya juga fungsi satu. Cuma nggak bisa langsung dari sini nih. Mana nih? Nggak bisa langsung dari sini. Kalau mau langsung ambil ini K1-nya. Karena ini ini ada dua statistik di sini yang berbeda. Sedangkan teorema faktorisasi Neyman itu ngomong hanya ada satu statistik U gitu loh. Oke? Ya, jadi kalau misalkan kawan-kawan sudah menunjukkan faktorisasinya demikian, K1-nya ambil ini, K2-nya ambil satu, maka tertunjuk dengan teorema faktorisasi Neyman bahwa statistik X sama dengan K min sigma WI itu adalah statistik yang cukup untuk
Ya, itu eh yang A. Oke, kalau misalkan dari kawan-kawan ada yang mau nanya langsung nanya ya. Kalau tak tungguin ada pertanyaan nggak gitu nanti waktunya habis. Ya, ini aja udah 8:03. Hihi. Oke, yang B kita diminta untuk menentukan fungsi dari statistik X yang merupakan penaksir yang tak bias ya, sorry. Statistik yang MVUE ya, eh, tak biasnya itu dari ini unbiased estimator. MV-nya itu adalah minimum variance. Artinya kita mencari statistik yang efisien dan tak bias. Oke, ya, keefisienan dari satu statistik kan berhubungan dengan variansinya. Kayaknya itu materi ujian 2 deh, efisien. Ya, oke. Nah, kalau misalkan kita diminta MVUE, ini biasanya nyambung dengan teorema Rao-Blackwell. Nggak tahu di Hawk teorema berapa. Rao-Blackwell. Ya, teorema Rao-Blackwell itu berbicara apabila kita bisa menemukan fungsi, ya di situ udah eksplisit ya di soal fungsi dari statistik X-nya, di mana fungsi ini didefinisikan sebagai ekspektasi dari statistik ininya ya, eh, ininya diberikan X sama dengan X, ya diberikan X gitu ya, biasanya ditulis gini aja diberikan X, itu tak bias gitu loh ya, alias ini si parameternya sendiri kan tak bias. Ya, jadi sebenarnya dia ngomong kalau misalnya kita bisa mencari fungsi yang membuat si parameternya itu tak bias, maka statistik fungsi statistik Vx itu adalah statistik yang efisien dan tak bias gitu. Ya, MVUE itu statistik yang MVUE. Oke, ya nggak akan tak bahasnya efisien apaan. Itu kan udah di ujian 1 atau 2. Oke, ya dalam hal ini berarti clue-nya kalau misalkan kita ingin bekerja dengan teorema Blackwell itu adalah kita mencari ekspektasi dari si X-nya dulu. Ekspektasi dari si X-nya sendiri. Nah, kalau misalkan nanti hasilnya adalah apa gitu ya, kita otak-atik supaya keluarlah si nilai parameternya di ekspektasi. Ya, dalam hal ini kalau misalkan kita punya X sama dengan tadi statistiknya adalah penjumlahan dari I sampai 1 sampai K, 1 min WI. Ya, berarti kan ekspektasi dari ini itu adalah apa ekspektasi dari ini? K dikurangi eh, ekspektasi dari ini itu kan 1 min P ya. Berarti kalau ada K, berarti kan K dikali 1 min P ya. Oke. Atau K ya K dikali 1 min P. Oke. Nah, gimana caranya kita mencari fungsi V supaya nilai ini ya itu adalah P gitu. Ini yang ingin ditekankan oleh teorema Rao-Blackwell. Ya, dalam hal ini sebenarnya ya ini kan sebenarnya kayak fungsi inverse ya kalau dulu di kalkulus. Ya, jadi inverse dari ini nih apa sih ini inverse? Ada, sorry. Skill matematika kalkulus saya sudah bapuk. Ini kan berarti inverse-nya adalah eh, per K sebentar, K 1 min P sama dengan Y berarti Y per K 1 min. Oke. Ya, berarti CV-nya itu adalah 1 min X per K. Ini VX-nya. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita mencari ini nih yang dicari nih. Ini yang dicari sehingga dia tak bias gitu. Oke.
Ya, jadi si fungsi V sama dengan 1 min X per K ini berdasarkan teorema Rowe-Blackwell adalah statistik yang MPUE terhadap P. 1 min X per K. Ya, atau ya ini tak bagusin dikit lah ya. 1 min sigma W adalah MPUE. Ya, teman-teman juga bisa cek ekspektasi dari ini itu nanti jadi si P yang lagi. Gitu. Oke? Hmm. Ya, lalu apa di sini? Baik. Dipilih 3 kabupaten secara acak dan pembacak G merupakan pembacak rataan. Ah, kok nggak nyambung ini C sama AB-nya? Ya udahlah ya. Oke, dipilih 3. Ini nggak nyambung sih, tapi ya udahlah ya. Katanya Y itu adalah dipilih secara acak 3. Katakanlah W1, W2, W3 lah ya. W1, W2, W3. Dan katanya ini rataan, berarti nah ini statistiknya. Lalu hitung ekspektasi Y diberikan X sama dengan X. Ya, ekspektasi dari Y diberikan X sama dengan X. Nah, X sendiri berdasarkan statistik ini ya. Oke, ini tak asumsiin X ini 3 ya, karena ngambilnya kan 3. Berarti si K-nya 3 gitu. Berarti kalau dari tadi kan X itu adalah 1 min I sampai 1 sampai 3 ya. Di sini tak asumsiin di yang C dari WI. Berarti kemungkinan nilai dari X itu adalah eh, berapa ini? 1, 0, -1, -2 ya. -2 itu kalau misalkan si WI-nya tadi WI-nya 1. Apa tadi di narasinya? 1 itu adalah yang tidak kewalahan. Berarti kalau nggak kewalahan semua nanti si statistik X-nya itu -2 gitu ya. Kalau misalkan dia kewalahan 2 biji, kewalahan 1 berarti -1. Kalau kewalahan 2 0, kalau kewalahan semua ya berarti 1. Ya. Oke. Nah, ekspektasi Y diberikan X sama dengan X. Ya, berarti kan ini kita harus hitung nih untuk semua nilai X yang mungkin sebenarnya ya. Jadi di sini ini ekspektasi Y diberikan X sama dengan -2 dulu ya. -2. Tadi kan kalau X sama dengan -2 itu adalah berarti kewalahan semua tuh si kabupatennya alias kombinasinya itu adalah XI-nya itu 1, 1, 1 ya. Berdasarkan definisi dari Pobacak Y-nya berarti ini rata-ratanya kan 1. Ya, rata-ratanya 1 dengan peluang karena cuma ada 1 gini, 1. Berarti 1 nilainya. Oke. Kalau misalkan Y diberikan ini -1, berarti kan kalau Y diberikan X sama dengan -1, berarti kombinasi yang mungkin itu adalah 1, 1, 0. Nah, ini tak tulis bentuk himpunan lah ya, biar itu lebih bagus. Nah, 1, 1, 0, 1, 0, 1, ya tinggal dicarilah ada berapa kombinasi gitu kan ya. Ada berapa kombinasi yang memberikan dia 2 provinsi yang kewalahan 0, 0, 1, salah. 0, 1, 0, 0, 1, 1. Oke, dengan peluang kejadian ini dan ini itu adalah ya ini ada 3 kemungkinan ya kalau dari sampel acak ambil 3 kemungkinan gitu. Berarti di sini eh, rata-rata dari ini kan berarti 2/3 ya.
Rata-ratanya kan 1 tambah 1 tambah 0 bagi 2, 2/3. Dengan kemungkinan hmm, kemungkinannya apa ini? Tadi itu kemungkinan 1 itu adalah P, berarti sorry sorry. Hmm. Oh sorry salah. Ini nilai peluangnya nggak satu, satu nggak ya? Hmm. Tapi ini nilai peluangnya kan ini kemungkinan terjadinya 1 itu P. Berarti ini P pangkat 3. P pangkat 3. Yang ini kemungkinan terjadinya itu adalah ada 3 ya. Berarti 3 kombinasi 1 dari P pangkat 2 kali 1 min P ya. Berapalah ini. Oke. Lalu ekspektasi Y diberikan X sama dengan 0 itu adalah sama ada 3 kombinasi ya 100 110 001 dengan nilai peluangnya berarti P dikali 1 min P pangkat 2 ada 3 kombinasi yang memungkinkan terus nilai rata-ratanya adalah sepertiga. Oke, kalau ekspektasi Y diberikan X sama dengan -1 ini kan artinya kewalahan semua ya. Berarti nilai ini adalah 0. Oke. Nah, berarti di sini ekspektasi Y diberikan X ini ya jumlahan dari ini semua dengan ekspektasi total. Oke. Jumlahan dari nilai-nilai ini semua. Ya. Nah, sebenarnya gue agak ragu yang ini karena yang C ini nggak nyambung dengan yang A dan B. Sebenarnya teorinya bisa dibuat nyambung, cuma ya nggak dengan di narasi soalnya tuh nggak nyambung gitu loh. Karena yang atas statistiknya aja beda gitu yang A sama B dengan yang C. Oke, ini jawaban dariku untuk yang nomor 11. Ada yang pengen ditanyain? Oke, oke. Sambil nunggu ada yang pertanyaan, ini ada apa ini? Sambal review aja. Iya itu berarti lo lapar, Odi. Ngetik aja udah sambal. Lapar ya. Kak teorema 752. Sebentar, Maaf teorema ya Kak. 75. Kenapa? Kenapa? Sorry, sorry. Eh, teorema 75 sebentar ya, buka hok dulu. Saya nggak hafal teorema 752 yang mana. 752. Mana 752? Ini ada pertanyaan, Kak, teorema 752 apakah menjamin jika statistik cukup dari keluarga distribusi eksponensial itu lengkap atau cukup doang katanya? 752 itu yang mana? Ntar ya, nyari dulu. Oke, teorema 752 ini. Tak screenshot dulu ya. Oh my God. Pada bisa kan baca bahasa Inggris atau harus diterjemahin? Udah jago lah ya kan kan anak ITB, ITB. Ya. Yang versi terjemahannya jadi PPT, ada di PPT Kak. Oh ada, aduh ada nggak punya PPT-nya deh. Ya udah lah ya nggak apa-apa nggak apa-apa. Oke, Oke. thank you, ini thank you. Ya, teorema 752 itu berkata jika misalkan kita punya X itu adalah keluarga distribusi eksponensial yang reguler ya atau yang apa dikatakannya itu bahasa Indonesianya apa bukan reguler bahasa Inggris. Teratur. Ya, jika X itu merupakan keluarga distribusi eksponensial teratur, oke, maka ya ini kan ada pemfaktorannya ya. Ada pemfaktorannya si Kak sebenarnya XI itu kan apa sih pemfaktoran dari keluarga distribusi eksponensial itu? Fx adalah pemfaktorannya itu agak lupa. Ingat-ingat dulu. EXP
apa ya, theta kx tambah hx tambah ki theta ya kalau nggak salah ya. Ya, makanya kalau misalkan si X ini bisa kita bentuk sebagai begini, ya, statistik Y sama dengan jumlahan KX itu adalah statistik cukup untuk theta jika kita bisa menunjukkan si Y-nya ini lengkap. Ya, jadi cukup tunjukkan ini lengkap, maka itu jadi statistik yang cukup dan lengkap. Jadi apa distribusi lengkapkah? Ya lengkap kalau kita bisa menunjukkan ini gitu. Si Y adalah jumlahan KX itu statistik yang lengkap untuk theta. Ya jadi nggak perlu nunjukin. Oh sorry sorry sorry, agak salah baca teoremanya. Nggak usah ditunjukin, langsung cukup dan lengkap. Jadi enaknya dari keluarga distribusi eksponensial itu kalau misalkan kita bisa bentuk sebagai ini, itu langsung statistik Y sama dengan jumlahan KX itu langsung cukup dan lengkap. Jadi nggak harus ditunjukin lagi lewat definisi statistik cukup apa, lewat definisi statistik lengkap apa, nggak usah. Ya, tapi biasanya nunjukin keluarga distribusi eksponensialnya sih yang susah. Tapi secara umum distribusi-distribusi yang udah dipelajari di teori peluang itu distribusi keluarga distribusi eksponensial kok. Binomial, Poisson, negatif binomial, normal, gamma itu termasuk statistik cukup sorry termasuk keluarga distribusi eksponensial. Jadi aman. Ya, nah cuma biasanya agak ribet itu adalah kalau dikasih yang uniform karena uniform itu bukan keluarga distribusi eksponensial yang teratur, jadi nggak bisa langsung pakai ini. Oke, oh ada pertanyaan lagi sebentar ya, nunggu loading. Kak, aku mau tanya yang A boleh? Oke, sebentar ya, tak screenshot. Kayak kita dikasih di sini itu ada fungsi ya fungsi kepadatan peluang. Oke. Oh ya sorry dari tadi gua ngomongnya fungsi peluang doang deh. Ya sebenarnya yang benar kalau dari TP fungsi padat peluang tapi ya udahlah ya. Ya fungsi yang tak sebut fungsi peluang itu ya bisa fungsi padat peluang atau fungsi apa satu lagi itu fungsi massa peluang ya. Cuma lebih umum aja jadi kita bilangnya fungsi peluang aja. Oke. Fungsi padat peluang dari bla 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 dinotasikan oleh T besar dikasih fungsi peluangnya gitu. Oh my God, ini distribusi beta. Distribusi gamma nih ini, sorry. Ini gamma ya. Melalui metode maksimum likelihood diperoleh sampel acak, oke, rataan sampel acak di sini sebagai theta 1. Terus theta 2-nya itu kombinasi linear ya. Oke. Di antara dua penaksir di atas mana yang punya variansi minimum? Mhm. Ini soal ujian tahun lalu ya. Oke, eh sebenarnya mana yang punya variansi minimum? Kalau ditanya cuma di antara dua penaksir ya mau nggak mau kita harus hitung variansi dari kedua penaksir. Ya, variansi theta topi 1 apa? Variansi theta topi 2 apa? Terus bandingkan mana yang terkecil. Oke, ini satu cara ini bisa. Atau yang kedua, kita pakai batas bawah Rao-Kramer. Tapi itu agak panjang kalau pakai batas bawah Rao-Kramer. Soalnya kalau pakai, jadi ini batas bawah Rao-Kramer itu menunjukkan sebenarnya bahwa variansi minimum dari suatu statistik itu di batas bawah Rao-Kramer. Jadi kalau misalkan dengan harapan nih dengan ya kalau misalkan mau pakai Rao-Kramer, harapannya salah satu dari theta 1 atau theta 2 ini itu mencapai batas bawah Rao-Kramernya. Semoga. Tapi kalau enggak, dua-duanya nggak mencapai ya nggak bisa menjawab pertanyaan yang mana yang punya variansi minimum.
Oke. Jadi ada dua opsi di sini, entah pakai raw kramer atau dihitung secara direct. Cuma biasanya kalau dihitung secara direct, ini kan nggak ada angkanya nih, cuma A-nya itu A1-nya di antara 0 sampai 1. Eh, jumlahan A1-nya 1, A1-nya tidak sama dengan seperka. Ya kalau sama dengan seperka kan nanti jadi teta 1 lagi ya. Oke. Ini kombinasi kombinasi convex atau affin namanya. Ya itulah ya. Kombinasi linear lah pokoknya, tapi dibatasi di sini. Convex, convex. Ini convex. Ini kombinasi ya convex. Convex atau affin. Ya yang belajar PGD lebih tahu lah ya itu kombinasi apa. Oke. Ini kalau dihitung variansi dari theta 1 itu adalah variansi dari seperka dikali jumlahan TI ya. Nah, dari sifat variansi ini kan berarti seperka kuadrat, variansi seperka kuadrat dikali banyaknya ini kan dari I sampai 1 sampai K ya. Ukuran sampel acaknya K berarti K dikali variansi TI ya. Nah, variansi TI-nya itu ya anggap biarin lah variansi TI gitu sih. Ngapain juga ngitungin variansi ini. Ya, karena nanti toh si variansi theta 2 topinya juga bergantung dengan variansi TI-nya sendiri. Ini kan dari I sampai 1 sampai K, AI, TI. Ini adalah berarti jumlahan AI kuadrat variansi TI ya. Kuadratnya keluar karena ini kan dia ngomongin variansi kan. Ya, sifat variansi. Oke. Nah, berarti di sini yang menentukan itu adalah si ini dengan si ini ya. eh, yang mana yang lebih kecil tentu saja akan menyebabkan variansi dari penaksir itu lebih kecil karena variansi ini kan sama lebih besar dari nol ya positif kan variansi itu. Jadi sebenarnya pertanyaan ini itu adalah bisa kita tunjuk kalau misalkan kita bisa menunjukkan yang mana lebih kecil dari seperka dengan jumlahan AI, ini akan mengimplikasikan bahwa variansi ini yang dari theta satu topi, ini dari theta 2 topi, itu akan lebih kecil. Oke. Nah, di sini kalau nggak salah gue pakai Cauchy Schwarz. Ya, di Penganril itu udah diajarin kan yang ketasamaan Cauchy Schwarz. Ya, jadi dari ketasamaan Cauchy Schwarz itu kan eh, kalau misalkan kita punya kalau dalam bahasa Ale itu dot produknya ya. Eh, dot produknya kuadratin itu pasti lebih besar sama dengan normnya, norm L2-nya ya, jumlahan P, jumlahan I. Atau kebalik, sorry. Kayaknya kebalik deh, sesuatu. Ya kalau bahas di bahasa Ale itu pakai norm, kalau di bahasanya number theory tetap gitu deh biasanya. Ya, oke. Mana ya? Bentar ya. Oh, sorry. Mulutnya kebalik. Nah, dotnya itu pasti lebih kecil atau sama dengan ini normnya ya. Oke. Ya, dotnya lebih kecil atau besar sama dengan normnya. Ya, benar. Ya, jadi di sini ambil eh, P-nya itu 1, Q-nya itu AI. Ya, jadi ini jumlahan AI kuadrat kecil dari jumlahan AI kuadratin dikali K ya. Benar nggak nih? Sebentar. Hmm, salah deh kayaknya. Sorry. Ini kuadratin di dalam.
Hmm. Hmm. Ya, ini bener gini. AI kuadrat kan jumlahan AI kan satu ya. Tadi berdasarkan definisi si pembacaknya berarti ini satu kurang dari jumlahan AI kuadrat dikali jumlah Ki kan satu nih. Sorry, kebalik. Ininya AI, ininya satu. Ininya AI, ininya satu. Jadi ini jumlahan dari satu kuadrat sebanyak K kan jadi K. Ya, ini kali K. Terus jumlahan AI itu satu, makanya ini K-nya bisa pindah seper K. K-nya positif kan, jadi tanda ketasamaannya tidak berubah. Arahnya tidak berubah, jadi jumlahan AI kuadrat. Ya, berarti tertunjuk seper K itu lebih kecil sama dengan jumlahan AI. Oke, kecil atau sama dengan. Cuma di sini kasus sama dengannya itu tidak berlaku. Ya, karena AI-nya itu tidak sama dengan seper K. Oke, ya kesamaan Cauchy-Schwarz itu kan kesamaannya jika semua nilai dari AI-nya itu sama dengan si yang kirinya, ya, ruas kanannya sama dengan ruas kirinya. Karena AI-nya tidak sama dengan satu, eh, yang tadinya gini itu jadi gini. Makanya tertunjuk di sini karena seperkanya itu lebih kecil dari AI kuadrat, maka implikasinya variansi theta satu itu lebih kecil dari variansi theta 2. Masih ada tanda sama dengannya. Nah, oke. Itu cara pertama. Kalau misalkan kita pakai batas bawah Rao-Kramer, batas bawah Rao-Kramer itu kan eh apa? Apa ya batas bawah Rao-Kramer? Agak lupa. Sebentar. Aduh. Hmm. Eh, ya, batas bawah Rao-Kramer itu dia mengandung informasi Fisher, cuma persisnya tuh agak lupa, sorry ya. Sebentar. Ada yang bisa tolong bantu nggak? Batas bawah Kramer tuh yang mana sih bentuknya? Ada N dikali I, ini lupa atasnya. Seper ya kalau nggak salah. Hmm. Aku kirim di chat, Kak. Oke, thank you di. Nah, ya. Halus gini. Oh iya, betul jadi seper N ini ya. Oke, terima kasih. Ya, sebenarnya dia mengandung turunan pertama dari fungsi parameternya. Cuma kalau misalkan kita bisa tunjukkan dia tak bias, langsung jadi simple gitu. Nah, ya, jadi gini ya. Oke. Nah, kalau misalkan si variansi ini si nilai ini itu bisa menyentuh sama dengan ini atau sama dengan ini ya di sini, itu kita bisa menunjukkan bahwa itu langsung minimum. Cuma drawbacknya, kelemahan dari kalau misalkan kita pakai raw Kramer, kita harus hitung dulu ekspektasi dari ini dan variansi dari ini. Gitu. Kalau misalkan apalagi teman-teman dari Matem ya, kalau teman-teman dari Aptu harusnya ini langsung tahu ini distribusi gamma. Cuma kalau dari teman-teman untuk matematik ya nentuin ini kan bisa pakai definisi cuma lama gitu lah. Apa integral dari nol sampai tak hingga dari T dikali fungsi peluangnya. Pengen minta ini kan integral tak wajar, tinggal integral parsialin berapa kali ini berarti? Eh, 3 kali. Nanti dapatlah ini ekspektasinya adalah dua, dua teta. Ya, dua teta ekspektasinya. Terus nanti eh, cari momen keduanya, integral ini t kuadrat bla 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 berapa. Nanti cari variansinya itu tinggal momen kedua dikurangi momen pertama kuadrat, nanti dapat variansinya itu 2 teta kuadrat. Oke. Ya, cuma itu lama. Satu itu dua. Ya, istilahnya jadi gambling gitu. Gambling kalau misalkan ini nyampe nggak sih batas bawah Kramernya gitu.
Dan jawabannya nyampe nanti. Jawabannya nyampe. Kalau teman-teman kawan-kawan cari pakai hard-nya ya kayak gitu boleh. Oke. Atau teman-teman bisa memanfaatkan dari teorema di StatMat ujian 1 terkait dengan penaksiran likelihood maksimum. Ya, dalam hal ini di sini kan eh, penaksir apa mana ya? Sorry. Ish, jadi gini. Bahwa kok jadi sebentar sebentar, sorry ya. Eh, bahwa penaksir ini ya, theta 1 itu adalah sampel acak ya sebenarnya, rataan dari sampel acak. Dan distribusi gamma itu nanti taksiran terhadap theta dengan menggunakan maksimum likelihood itu adalah sampel acak ini. Oke. Nah, lalu, kalau misalkan dari penaksir maksimum likelihood itu ada teoremanya bahwa hmm, penaksir maksimum likelihood itu sebenarnya dijamin dia mencapai batas bawah Rao-Kramer. Kalau misalkan dia tabias. Ya ini juga nanti bisa teman-teman hitung ini tabias. Nah, nanti ya pakai teorema itu juga langsung tertunjuk dia mencapai batas bawah Rao-Kramer. Pakai itu bisa. Ya, jadi sebenarnya ada banyak caranya cuma ya dan cara masing-masing itu tergantung soalnya nggak bisa kita saklek. Oh, yang ini pakai cara programmer, yang ini pakai cara ini nggak bisa sih. Memang ya seninya di pengantril kan kayak gitu ya. Banyak jalannya, ribet-ribet semua lagi. Oke, jadi dariku mungkin itu jawabannya yang A, ada 3 cara tadi ya. Dihitung variansi langsung, pakai batas bawah Kramer, atau pakai teorema dari penafsiran maksimum likelihood. Oke, itu eh, sementara untuk nomor yang ini. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan atau ya kayaknya ini pada jago-jago semua nih anak didiknya tahun ini. Kak, kalau Mm-mm, nggak ada yang mau nanya, aku boleh balik ke nomor 11 lagi nggak? Yang tadi. boleh. Yang mana? Oke, heeh. Kemarin itu pas tutor kata asdosnya bisa pakai teorema 752. Soalnya tadi ada yang nanyain teorema itu jadi aku keinget. Tapi aku belum nyoba sih. Boleh dicobain nggak Kak? Sekalian Bisa, bisa. review penggunaan teoremanya. Oke. Thank you Kak. Sip, sip. Ya, good, good. Ya, pakai itu juga bisa tuh. Banyak coy caranya, cuma yang tergantung kepikiran atau enggak. Emang masalahnya itu sih dari dulu. Ya, tadi teorema 752 berkata bahwa jika kita bisa menyusun si fungsi fungsi dari pembangun sampel acaknya ya. Jadi si X-nya nih, mana teorema 752 nih? Si X ini ya, jika dia datang dari distribusi keluarga eksponensial yang lengkap, keluarga distribusi keluarga eksponensial yang teratur, maka statistik ini adalah statistik cukup. Ya cukup dan lengkap. Cuma dalam hal ini, kalau di nomor yang pertama tadi kita bahas kan dimintanya cukup toh. Oke, berarti kalau mau pakai teorema ini, sebenarnya pakai teorema ini gambling. Kalau misalkan dia nggak kelas eksponensial ya meninggal gitu. Nggak bisa dipakai. Cuma ya kebetulan tadi seperti yang data sampaikan bahwa biasanya distribusi-distribusi yang dipelajari di teori peluang itu termasuk dalam keluarga distribusi eksponensial yang teratur. Jadi gimana kawan-kawan bisa ngebentuk si fx-nya ditulis sebagai exp bla 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 blahnya ini gitu loh. Oke. Ya, dalam hal ini tadi nomor 11 lagi ya, tadi kembali ke nomor 11. 11 itu kan tadi fungsi peluangnya adalah si sampelnya ya. Sorry, si distribusi yang membangun sampelnya ya, bukan si fungsi peluang sampelnya, oke? Tadi teorema 752 kan bilangnya si X-nya ya, X yang datang dari distribusi keluarga eksponensial yang teratur. Tadi kan
fungsi peluang ini adalah P pangkat W kali satu min P pangkat satu min W ya. Ini kan Bernoulli. Jadi distribusi Bernoulli. W-nya 0,1. Oke, kalau kita ingin buat dia menjadi bentuk keluarga eksponensial teratur, tadi kan XP P pangkat theta K W, berarti di sini ditambah W tambah Q theta. Kalau kita pengen bentuk EXP begini, berarti ya FW-nya kita kasih EXP sama log lah ya. EXP log ya LN ya. Logaritma natural ini. Tapi udah kebiasaan pakai log, sorry. PW 1 min P pangkat 1 min P. Oke. Terus ini EXP kurung eh log PW tambah log 1 min P pangkat 1 min W. Berarti ini EXP W log P ditambah 1 min W log 1 min P. Oke. Eh hmm, sebentar. Berarti ini masih belum bentuk gini ya. Ya harus dimodif jadi bentuk gini sih. Sebentar ya. Modifnya gimana ya? Oh, ini tak bentuk ini dulu ya. Nah, ini kalau misalkan kawan-kawan nggak bisa mentok, ininya nggak bisa dibentuk sebagai keluarga eksponensial, ya kita nggak bisa pakai teoremanya gitu. Jadi harus bisa dibentuk jadi keluar distribusi keluarga eksponensial dulu. Ini tak ubah jadi P per 1 min P. Masih dalam log ya, masih dalam log. Pangkat statistik cukup yang ingin kita pakai itu kan di nomor 11 tadi 1 sigma 1 min W ya. Berarti ini harus kita modifikasi jadi 1 min W. Karena tadi statistik cukupnya adalah sigma KX kan ya. Dalam hal ini sigma KW. Oke. Ya, lihat ada kesamaan nggak dari metode dari pakai keluarga distribusi eksponensial dengan teorema faktorisasi Neyman. Mana tadi teorema faktorisasi Neyman? Nah, mana tadi yang kita bentuk? Astaga, gue baca tulisan sendiri aja, pucrut. Nah, ada kesamaan ya di sini ya. Jadi kita gimana caranya kita membentuk si fungsi peluang dari dalam hal ini kalau ini sampel acak, kalau di sini si pembacak yang membangun sampelnya. Ya, gimana caranya kita bentuk supaya si statistik yang ingin kita tunjukkan cukup itu keluar. Dalam hal ini log P min 1 min P 1 min W. Nanti pengennya ya, idealnya, nggak tahu nih bener atau enggak, karena gue belum nyobain. Hehe. Idealnya ini itu adalah si P tetanya, ya dalam hal ini P-nya tak ganti fungsi rho lah ya, rho P. Ini itu adalah KX-nya, nanti ditambah HX, ditambah apa P gitu. Ya, idealnya mah begitu. Cuma yang nggak tahu harusnya sih bisa ya karena kita sudah menunjukkan tadi dengan dua cara bahwa ini statistiknya cukup. Oke, kalau ini tak tulis kayak gini, berarti nanti di sini jadi 1 min P pangkat, sorry. Ini nanti jadi P pangkat, eh, ini bener nggak nih? Takutnya salah lagi. 1 min P pangkat 1 W. Hmm, hmm, hmm.
Nggak, ini gini aja deh. Ini 1 min P per P. Terus nanti di sini jadi P pangkat 1 min W dikali P pangkat W. Oke. Ya, ini jadi gini. Nah, oke. Nanti ini jadi EXP log 1 min P per P kali 1 min W ditambah log P. Ya, dalam hal ini berarti seperti yang kita harapkan, ini tadi si P tetanya, ini tadi si KX-nya, ini tadi si Q tetanya, terus HX-nya. Oke, tapi nggak sampai sini, nggak sampai sini cukup gitu, nggak sampai sini berhenti. Ingat tadi bahwa bunyi dari teorema 752 adalah keluarga eksponensialnya itu harus teratur of the regular class, ya. Jadi teman-teman harus cek juga di sini apa saja syarat-syarat dari keluarga distribusi eksponensial yang teratur. Oke, syarat dari keluarga distribusi eksponensial teratur itu adalah ya kasus yang diskrit, kontinu, dan campuran itu beda-beda ya si syarat-syaratnya. Jadi tolong diingat aja apa aja syarat-syaratnya. Saya udah lupa. Jadi hehe, nggak sorry. Syarat-syaratnya itu adalah support dari si X itu tidak bergantung pada parameternya. Jelas ya, 0 dan 1 kan support dari X ya. Lalu P theta itu adalah fungsi yang kontinu dan tidak trivial. Tidak trivial itu maksudnya bukan P sama dengan 0 atau P sama dengan konstanta gitu ya. Dari seluruh theta yang berada pada domain dari parameternya. Oke. Lalu syarat yang ketiga itu adalah KX-nya itu bukan fungsi yang trivial pada X di supportnya S. Ya, jadi dari sini kalau KX-nya ini 1 min W, ini kan kontinu ya, fungsinya kontinu dan juga tidak trivial. Oke. Ini tadi syarat yang kedua, tadi syarat pertamanya itu adalah ya syarat ke 0 itu tadi S-nya itu tidak bergantung pada P, ini jelas ya. Karena S-nya kan tadi di sini S-nya 0 himpunan 01 ya. Terus P tetanya itu kontinu. Log 1 min P per P itu kontinu nggak? Kontinu ya. Fungsi logaritma kontinu, 1 min P per P juga kontinu, kecuali di P-nya 0. Dan di kita P-nya itu dianggap tidak 0 ya. Si omeganya itu kan 0,1 ya. Jadi kalau kita consider 0 itu termasuk dalam parameternya, ini bukan yang reguler. Tapi kalau kita batasi si omeganya itu di selang real 0,1 eksklusif, ini dia akan memenuhi syarat yang satu. Ya, dan biasanya kalau ini biasanya langsung omeganya ini nggak akan di state bahwa ini yang diambil. Karena kalau misalkan P-nya 0, ya kita nggak punya distribusi gitu. P-nya 1 juga kita nggak punya distribusi. Jadi distribusinya degenerate nanti. Jadi biasanya ini si omega, syarat omeganya itu berada di nilai parameter itu di antara 0 dan 1 itu tidak ditulis secara eksplisit, tapi implisitnya kawan-kawan diharapkan ini tahu gitu distribusi Bernoulli parameternya gini. Oke, karena dia memenuhi 3 syarat ini, maka sudah kita tunjukkan bahwa distribusi Bernoulli itu memenuhi distribusi termasuk dalam keluarga eksponensial teratur. Oke, nah tadi katanya teoremanya berbicara bahwa kalau misalkan si W ini sudah dia termasuk keluarga distribusi eksponensial yang teratur, maka statistik KW adalah statistik yang cukup dan lengkap. Dalam hal ini KW-nya itu adalah 1 min W ya. Jadi di sini itulah jumlahan 1 min W. Oke, dan statistik ini itu adalah persis yang didefinisikan oleh soal sebagai statistik X. Jadi sudah kita tunjukkan bahwa statistik X itu merupakan statistik yang cukup untuk P. Begitu caranya.
Nah, jadi sebenarnya kalau kita mau menggunakan teorema 752, ya, jadi nggak bisa sembarangan faktorisasi si ininya nih nggak bisa sembarangan. Tadi kalau misalkan kita langsung dari sini nih, P pangkat W kali 1 min P pangkat 1 min W, yang biasanya kalau di maksimum likelihood kan difaktorinnya jadi yang tadi pertama gua faktorin W log P ditambah 1 min P log 1 min P, nanti nggak keluar gitu si KX-nya. Si jumlahan KX-nya nggak keluar. Makanya kalau kita mau menggunakan teorema 752, si fungsi peluang dari si W-nya ini kita bentuk sedemikian sehingga si nilai KX-nya, yaitu jumlahan dari statistiknya itu keluar gitu loh di pemfaktoran ininya ya. Jadi sama dengan teorema faktorisasi Neyman sebenarnya. Jadi ya, karena teorema 752 itu diturunin dari Neyman, makanya gua nggak pakai yang ini gitu tadi di awal. Tapi ya kalau misalkan teman-teman mau pakai yang ini juga boleh, tapi lebih ribet menurut gua. Oke, gitu. Cara pakai yang 752 kalau mau menunjukkan bahwa dia statistik cukup dan lengkap. Ya. Ada lagi? Oke, thank you, Kak. Oh ya, Sip. tadi ada yang request soal Kak, aku kirim di chat ya. Oh, boleh. Buset, kenapa nggak langsung tuh? Ih, jangan malu-malu kucing. Malu-malu kucing merugi kalau di ITB. Ih, jangan malu-malu. Langsung aja. Oh my God. Nani korek. Hell. Oke, ya. Ini kita diberikan. Man, capek. Statma tuh capek. Jujur. Karena ngomongin pengaruh sama TP langsung. Oke, kita punya sebuah distribusi di sini. Hah? Ya, jadi fungsi peluang dari K-nya yang membangun sampel acak berukuran N ini adalah seperti untuk X-nya 0, T, T-nya itu dari 0 beta hingga. Oke, T-nya di sini parameter ya. T-nya di sini parameter. Oke, ya, ini jeleknya ini buset gue udah kayak dosen pembimbing gue. Jeleknya ini harusnya ditulisnya koma. Nah, karena kalau kayak gini bisa aja dianggap ini fungsi bivariat gitu loh. Ya, jadi T-nya ini sebagai parameter, K-nya itu adalah realisasinya. Oke, T-nya itu parameter. Diketahui juga ln sama dengan maksimum dari ini merupakan statistik cukup dengan fungsi peluang ini. Oh, ini benar nggak fungsi peluang? Oke lah ya. Ya, terlepas dari enggaknya, kok gue agak curiga ini nggak benar. Oke, apa nama distribusi untuk K? Ini distribusi uniform ya. Oke, itu dari TP. Nggak harus tak jelasin kan kenapa ini uniform. Ya, ini uniform ya. Kan bentuknya kan fungsi peluangnya seperti continue ya. Ini kan fungsinya continue, jadi bacaknya juga continue. Seperti, jadi tergantung intervalnya ini dari 0 sampai T kan ini katanya X. Ini T kenapa X? Ini K. Astaga. K-nya dari 0 sampai T. Nah, ya, jadi K-nya dari 0 sampai T. Makanya nanti si fungsi padat peluangnya ya jadi sepertinya gitu supaya luasan areanya jadi satu. Oke, ini distribusi uniform continue ya. Yang untuk yang A ini langsung distribusi seragam continue dengan parameternya 0, T ya. Jadi ini A-nya 0, B-nya T. Oke. A-nya 0, B-nya T. A itu ujung kiri, B-nya ujung kanan ya. Review TP dikit. Oke, yang B buktikan LN statistik cukup untuk T. Oke, tadi membuktikan statistik cukup itu bisa pakai 3 cara ya teman-teman. Kita udah bahas 3 senjata untuk mentackle statistik cukup. 1, pakai definisi. 2, pakai teorema faktorisasi Neyman. 3, pakai keluarga distribusi NLP eksponensial yang teratur. Tapi kalau misalkan kita berbicara terkait distribusi uniform, dia bukan keluarga eksponensial teratur. Kenapa? Karena si K-nya
atau si X-nya di sini dia bergantung pada parameter T. Ya, jadi langsung gugur tuh. Senjata ketiga sudah tidak bisa kita pakai. Oke? Nah, tinggal bebas teman-teman mau pakai yang satu atau yang dua. Menurut gua sih yang satu, karena udah langsung dikasih nih si fungsi peluangnya. Fungsi peluang dari statistiknya. Yang mau pakai dua juga boleh, pakai teorema faktorisasi Neyman. Bisa. Ya, jadi dalam hal ini gue pakai yang definisi ya. Kalau mau pakai Neyman silahkan sebagai latihan hehe. Nggak, buset gue udah kayak dosen di kelas aja nanti. Ya kalau pakai definisi tadi kan definisi dari statistik cukup. Tak ulang lagi itu adalah fungsi sampel acak dibagi fungsi peluang gabungan. Ya ini FK ya berarti ya FKI K dengan F ini L ya berarti ya gabungannya kan L, koma vektor K dengan parameter. Parameternya T ya. Oke. Ya, dalam hal ini kan berarti ini T pangkat min N. Ya kan, T pangkat min 1. Ya, ini ada N kan ukuran sampelnya? Ya, benar. Ada N dibagi dengan fungsi peluangnya itu adalah N pangkat N dikali N T pangkat N per L1 min N. Oke, ini kalau dibagi nanti hasilnya adalah L pangkat 1 min N per N ini bebas dari T, maka sudah terbukti L itu merupakan statistik cukup untuk T. Oke, gampang kan kalau pakai definisi? Saya lebih suka pakai definisi soalnya. Hahaha. Ya, itu yang A. Kalau mau pakai Neyman juga boleh. Pakai Neyman ya. Kalau pakai Neyman mah tinggal ini Tepa. Nah, kalau pakai Neyman agak susah karena kita harus menunjukkan max kan di sini kan ya. Statistiknya kan max. Tapi di fungsi peluangnya itu nggak ada sama sekali si max-nya gitu. Ininya tuh nggak keluar gitu di definisi fungsi peluangnya ya. Ini. Tadi kalau kita mau pakai teorema faktorisasi Neyman mana ya? Nah, si fungsi peluangnya itu harus kita bentuk keluar gitu loh. Kita bentuk sedemikian sehingga si statistiknya itu keluar di sini nih. Nah, tuh. Di sini fungsi U-nya itu adalah max bla 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 bla. Ya, maksimum dari bla 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 blahnya itu nggak keluar di fungsi peluangnya ini nggak keluar. Oke, makanya secara langsung kita nggak bisa buktiin pakai teorema faktorisasi Neyman. Tapi buat teman-teman dulu yang di teori peluangnya udah belajar fungsi indikator bisa dipakai. Ya, eh, ya itu bahasannya TP fungsi indikator. Jadi nggak tak bahas di sini. Oke, tapi nanti kalau mau dibahas boleh. Cuma waktunya lama aja takutnya topik yang lainnya yang lebih pentingnya nggak kebahas. Oke, itu yang B. Yang C, carilah UMVUE untuk T. Oke, kalau kita mau mencari UMVUE ya, UMVUE, aduh, U-nya ini apa ya? Gue lupa. Sebentar ya. Unik, Kak. Unik ya? Oh ya, thank you. Oke, yang dimaksud dengan unik itu adalah tidak ada eh, tidak ada fungsi dari parameter lain yang memberikan properti MPUE yang serupa. Jadi misalkan kalau kita punya penaksir theta 1 dengan theta 2 yang sama-sama MPUE, maka kalau dia UMPUE ini sama. Ya, jadi sebenarnya ini MPUE cuma dia spesial lah gitu, anak tunggal. Ya, karena MPUE itu sebenarnya bisa beranak banyak. Banyak gitu penaksir yang MPUE. Cuma kalau dia ada kata depannya U, berarti kita harus menjamin semua MPUE yang kita peroleh itu adalah sama. Unik. Ya. Nah, cuma masalahnya nggak mungkin kita cari-cari semuanya kan. Semuanya yang MPUE yang mungkin tadi soal sebelumnya nyari satu MPUE aja ribet. Apalagi kita cari semua. Ya, makanya di sini kita pakai teorema Lehman-Saffe.
Ya, sebenarnya teorema Riemann-Schaffer itu lanjutannya dari Rao-Blackwell sih. Jadi tinggal dicari si ekspektasi dari si penaksir ini. Tadi berarti kan maksnya kan cari ekspektasinya, terus kita cari fungsi yang menyebabkan si ekspektasinya itu menjadi tak bias. Ya, cuma bahasanya Lehmann-Schaffer ini ditambahin syarat apa ya? Lupa. Sebentar ya. Aduh, mohon maaf ya udah bapuk statmatnya jadi banyak banyak lupa. Ada. Mana ya? Hmm, 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 hmm. Oh ya ya. Ya dia nambahin si uniknya sebenarnya. Yang unik itu berarti dia nambahkan untuk semua. Berarti kan tadi kalau raw Blackwell itu kita mencari nilai Vx gini ya, sehingga eh, ekspektasinya kan Y diberikan X itu adalah ini dia tak bias ya, theta gitu katakan. Nah, si Lehmann-Schaffer itu menambahkan bahwa untuk semua theta di domain parameternya, ya, untuk semua di domain parameternya, mana ya? Ya, ini berlaku gitu. Tadi kan kalau raw Blackwell kan nggak ada nih syarat ini nih. Kalau di Lehmann Shuffle, ini kita harus menunjukkan juga bahwa untuk semua theta yang ada di domain parameternya, dia itu tak bias gitu. Artinya kalau semuanya ini tak bias, dia jadi unik. Karena theta-theta yang beda-beda hasilnya keluarnya sama. Nih, maksudnya ini nih. Nih. Nah, theta-theta yang beda keluarnya sama. Oke, ya. Jadi sebenarnya caranya mirip dengan Raw Blackwell. Tadi kan kalau Raw Blackwell kan kita cari ekspektasinya dulu ya, ekspektasi dari si penaksirnya. Jadi penaksirnya Tmax ya dengan fungsi peluang ini. Fungsi peluangnya Tn pangkat T min N per L dikali ini bener kok gue curiga ya. Ya udah lah ya. 1 min N. N pangkat T. Ya gini ya harusnya. Nah, oke. Berarti kan ekspektasi dari L, N, atau ekspektasi dari penaksirnya itu adalah apa ini? Integral dari 0 sampai T ya berarti ya. Integral dari 0 sampai T fungsi T dikali fungsi peluangnya N T pangkat N per L 1 min N dl. Ya, ini nah nanti ini hasilnya berapa? Terus kita tentukan fungsinya. Sehingga ini sama dengan T. Oke. Sudah setelah kita menentukan fungsinya, kita buktikan untuk setiap theta di ini, ya ini tuh berlaku. Gitu. Oke. Sebentar ya. Hmm. Hmm. Ada, sorry. Ya, nanti ini tuh bisa ditunjukin ekspektasinya itu adalah N per N plus 1 kali T. Nah, berarti CV-nya itu adalah V-nya itu adalah N plus 1 per N. Nah, kali si nilainya gitu. Oke. Nah,
eh terus apa lagi? Sorry, ini bukan T, ini L. Kan fungsinya dalam L ya. Nah, untuk membuktikan dia itu semuanya berada dalam ini ya, berarti kan tadi integral fungsi dari ini itu kan nanti pubacaknya itu jadi pi dalam kurung n t pang t pangkat min n per L satu min n ini dikali L kan ekspektasinya ya dl ya ini lalu dikali Jacobian dari ini Jacobian dari fungsi v itu kan n per plus satu per n satu ya. Nah ini nanti dibuktiin ini nanti sama dengan t itu nanti ya. Kalau ini terbukti maka berdasarkan teorema Lehmann-Sasse eh, penaksir sorry penaksir y apa ini tadi y ln sama dengan n plus satu per n dikali max K1 sampai Kn ini adalah statistik yang unik, efisien, dan tak bias untuk untuk apa tadi? T ya. Nah, untuk T. Ya. Oke. Ya, sebenarnya in a sense karena dia bentuk fungsinya ini modifikasinya adalah n plus 1 plus n ini bisa berlaku. Cuma kalau misalkan dia fungsinya bukan linear, ya katakanlah exp atau log, ini biasanya di sininya nggak berlaku nih di pembuktian Lehmann-Sasse-nya. Karena tadi ada Jacobiannya di sini gitu. Jacobiannya kebetulan di sini satu. Ya ingat ya, transformasi Pau-Bacak ya. Transformasi Pau-Bacak kan ke fungsi peluangnya kalau di kasus kontinu dikali Jacobiannya jangan lupa. Itu dari TP. Oke? Ya, gitu caranya. Ada yang ingin udah kelar belum? Oh, udah. Ya, nyicil. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Tapi dikit geding yang datang. Makanya udah pada jago sebenarnya mah nggak harus ada tutor juga nggak apa-apa ya kan. Udah pada jago semuanya. Aduh. Oke, ya silahkan kalau mau bertanya. Oke, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, aku mau nanya Kak, tadi kan sempat bahas fungsi indikator juga. Sebenarnya itu Heeh, di TP kita belum pernah dapat fungsi indikator. Cuma kemarin heeh. pas tutor, itu emang banyak soal yang dikasih dari asistennya itu emang pakai statistik terurut, jadi banyak maksimum minimum kan Kak. Mm-mm. Nah itu kan kalau pakai faktorisasi Neyman kan emang perlu fungsi indikator. Mm-mm. Oke, mau Hmm, bahas dikit itu fungsi Hmm, indikatornya. boleh bahas itu atau aku mau nanya deh Kak, kalau misalkan aku bikin faktorisasi Neyman dari si fungsi likelihoodnya itu, Mm-mm. eh sebentar, aku bingung. Ya udah deh, yang soal yang sama aku share jawaban coretan aku ya Kak, bentar. Oke. Sebenarnya fungsi indikator itu gini. Sebenarnya fungsi indikator itu bentuk teori peluang punya dari binary switch sebenarnya. Dia bernilai satu kalau kejadiannya terjadi, bernilai nol kalau kejadiannya nggak terjadi. Nah, oke. Ya, nah ini biasanya kayak gini mana ya? Nah, ini nih kayak gini nih. Yang tadi sempat tak bahas, nggak tahu ya tergantung dosen sih sebenarnya. Cuma kalau misalkan gua jadi dosennya ya gua pasti salahkan kalau cara jawabannya begini. Jadi
Yang tadi loh perkalian dengan satu. Jadi K1-nya itu adalah semuanya, K2-nya itu sama dengan satu gitu. Sebenarnya kayak gini boleh, cuma K1-nya itu harus mengandung si kan tadi bunyi teoremanya itu adalah K1 dikali UX koma theta. Nah, ini ada U-nya nih. Nah, jadi si statistiknya itu eksplisit gitu loh. Difaktorkan di teorema faktorisasi Neyman. Nah, kalau misalkan dari uniform, ya uniform kan kayak gini nih. Sebenarnya uniform itu bukan. Nah, kesalahan yang kedua adalah kamu makainya, kok nggak bisa tak buka? Kamu makainya fungsi peluang gabungannya. Nah, sedangkan teorema faktorisasi Neyman itu likelihood-nya yang dipakai, difaktorkan. Kamu pakai fungsi peluang dari statistiknya ini kan si n kali t pangkat n per l satu makan min n itu kan fungsi peluang dari paks bla bla blanya. Sedangkan bunyi dari teorema faktorisasi Neyman itu berbicara tentang fungsi dari sampel acaknya atau likelihood-nya. Ya. Nah, jadi masukin fungsinya aja udah belum tepat gitu. Oke. Lalu yang kedua, kalau si maksimumnya itu nggak ada di si K1-nya, kita nggak bisa langsung bilang dengan teorema faktorisasi Neyman. Benar dengan teorema faktorisasi Neyman, cuma Anda nggak menunjukkan gitu loh. Si maksnya tuh di mana? Gitu loh. Kalau perspektif gua ambil dari pengandrilnya ya itu nggak benar gitu. Cuma kalau dari statistik mah ya benar pakai teorema faktorisasi Neyman. Neymannya mah benar. Cuma dari pengandrilnya nggak bisa kayak gitu karena bunyi dari teoremanya itu eksplisit. K1-nya itu mengandung fungsi dari UX-nya ini sih statistiknya. Ya, kalau misalkan mau pakai teorema faktorisasi Neyman, salah satu caranya itu pakai fungsi indikator. Indikator itu biasanya dikasih I atau dikasih satu tapi di blok. Ya, tergantung notasinya yang dipakai apa. Biasanya kalau di teori peluang itu pakai I. Ya, I dari suatu kejadian, event, itu bernilai satu jika kejadiannya itu terjadi, bernilai nol jika kejadiannya tidak terjadi. Ya, basically kalau kita mau buat kondisional atau mau buat binary switch tapi mau ditulis pakai satu fungsi langsung, bisa pakai indikator. Oke, dalam hal ini fungsi peluang dari uniform itu adalah T pangkat min N, itu adalah dikali dengan indikator bahwa seluruh X-nya, jadi X1 bla 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 XN, ini harus lebih besar dari 0 dikali indikator juga bahwa X1 sampai XN semuanya harus lebih kecil dari batas atasnya T. Oke, kalau misalkan ada salah satu yang lebih kecil dari 0, artinya fungsi indikator kejadian X1 sampai XN lebih besar dari 0 kan tidak terjadi. Makanya fungsi peluangnya 0. Demikian juga dengan yang maksimum. Kalau misalkan ada yang melebihi T nilai dari X1 sampai XN, oh sorry, ini di soalnya K ya, K1 sampai KN gitu, nanti nilai fungsi peluangnya langsung juga jadi 0, alias tidak ada nilai di situ. Ya, makanya ini bisa ditulis seperti ini. Nilai fungsi peluangnya ini. Gitu. Jadi kita punya dua fungsi indikator, semua realisasinya itu harus berada di antara 0 dan T. Baru dia punya densitas di situ. Oke. Ya, cuma kayaknya ini nggak pakai indikator deh, karena soalnya aja udah langsung ngasih T pangkat min 1. Ya udah lah ya, ini T pangkat min 1, sorry. T pangkat min. Udah ini T pangkat min N, ini langsung likelihood ini. Ini likelihood. Likely. Yang fungsi peluang sampel acaknya ini. Oke, nah ini eh, indikator bahwa K1 semuanya lebih besar dari 0 itu bisa kita tulis. Ini kok nggak bisa. Nah, jadi ini bisa kita tulis T pangkat min N dengan kejadian yang sama bahwa minimumnya nilai yang paling kecil, X lagi. Nilai yang paling kecil dari semua K itu harus lebih besar dari 0.
Serupa juga yang ini indikator yang kedua bisa kita tulis bahwa kalau semuanya itu harus lebih kecil dari T, maka yang lebih besarnya juga setidaknya harus lebih besar, lebih kecil dari T. Oke? KN T. Gini ya. Oke? Nah, baru di sini silakan difaktorisasi. Ininya itu adalah K1, ininya K2. Oke? Maka tertunjuk K1-nya ini udah mengandung nih kan nih si statistiknya maksimum K1 sampai KM. Makanya tertunjuk dan ini juga fungsi dari T karena nih ada lebih kecil sama dengan T. Dia bergantung pada nilai T-nya ya. Makanya tertunjuk kalau mau pakai teori faktorisasi Neyman harus ditunjukkan bahwa fungsi peluangnya itu bentuknya ini. Oke, gitu. Ya, aman nggak? Sorry ya, tak bilang ininya apa? Eh, jawabannya kurang tepat. Aman-aman, Kak. Ya, karena tadi ya itu banyak banyak yang karena contoh-contoh di Hawk itu langsung ambil K2-nya itu sama dengan satu, jadi semuanya bisa difaktorin pakai Neyman ini. Biasanya interpretasinya suka salahnya di situ. Terus juga si K1-nya juga harus mengandung si statistiknya ya. Kalau misalkan K1-nya difaktorin terus nggak keluar statistiknya, ya nggak bisa kita pakai untuk menunjukkan si statistik itu cukup gitu. Jadi teorema faktorisasi Neyman tuh nggak segampang faktorin terus langsung keluar ini terbukti. Harus dibentuk si fungsi peluangnya itu sedemikian sehingga di pemfaktorannya itu keluar gitu loh si statistiknya. Oke? Ya, udah jam berapa nih? 9.15. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Kalau misalkan nggak ada, mungkin tak serahin kembali ke Audi. Hehe. Nah, serahin kembali ke akademik. Oke, mungkin kita tunggu sampai 9.16. Ya, 16 aja lah ya. Oke, Kak. Gua mau nge-waifu. Ya, udah. Ya udah, kita tunggu sampai 21.16 ya, kawan-kawan. Emang Kak. Kita bahas semua kan topik-topik yang masuk di ujian 3 nanti. Udah sih, Kak, semuanya. Udah ya. Ya, kalian yang ngalamin kelasnya kan. Jadi semoga dari kalian yang bisa eh, lebih tahu. Oh, ini udah dibahas ini belum gitu. Karena topik ini luas banget soalnya penaksiran. Aduh, stakmat tuh luas banget. Takutnya ada yang belum kebahas. Kak, maaf motong. Itu Mm-mm. sebenarnya kesalahan yang fatalnya itu di kelas emang kita diajarkan dalam tanda kutipnya emang bisa semuanya itu bisa difaktorkan jadi perkalian dengan satu gitu loh, Kak. Untuk yang statistik cukup. Itunya mah benar sebenarnya karena pemilihan pemfaktoran itu kan bebas kan teorimanya hanya berbicara apabila kita bisa menyatakan fungsi dari sampel acaknya sebagai dua fungsi K1 K2 fungsinya itu dua-duanya positif udah itu aja kan jadi mau K1 K2-nya satu pun boleh gitu karena positif kan teoremanya nggak salah apa maksudnya kalau nggak diajarkan bahwa ambillah K2-nya satu nggak salah. Cuma yang jadi perhatian adalah mana bunyi dari teorema faktorisasi Neyman. Eh, yang jadi masalah adalah di K1-nya itu harus mengandung fungsi dari si statistiknya, UX-nya gitu loh. Kalau misalkan nih contoh ada gini, kalau misalkan kita punya sampel acaknya sigma KX, tapi setelah kita faktorkan jadinya bentuknya KX kuadrat ya nggak bisa. Justru kalau kita faktorkan jadi KX kuadrat, ya si KX kuadrat itu yang jadi statistik cukup gitu loh maksudnya. Bukan bukan yang ingin kita buktikan sigma KX gitu loh. Maksudnya itu, kesalahan yang fatalnya itu di situ. Kalau menuliskan K2-nya sama dengan satu ya boleh-boleh aja karena teoremanya tidak berbicara tentang syarat K1 dan K2 selain K1 dan K2-nya fungsi positif. Cuma yang jadi masalah tuh bunyi teorema yang belakangnya tuh, yang statistik cukupnya itu harus termuat di faktorisasinya. Gitu. Karena ya teorema faktorisasi Neyman teh. Sebentar.
Sorry ya, agak-agak strict soalnya karena pengandril kan begini ya, makanya StatMat itu pengandril, pengandril terselubung. Aduh, sorry. Ini bunyi teorema faktorisasi Neyman. Yuk, tulisannya gede tapi ngekopasnya kecil. Nih, oh bahkan dia ngomongnya fungsi yang non negatif ya, sorry gue salah tadi. Ngomongnya fungsinya positif, tapi syaratnya non negatif. Nih, statistik Y sama dengan U bla 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 bla. Nah, di pemfaktoran K1 ini ada U bla bla blahnya. Ini kalau misalkan Y1-nya itu tadi contohnya sigma KX, tapi kalau udah difaktorin jadi ini yang K1 terus KX kuadrat ya nggak bisa. Teorema ini berkata kalau misalkan kita ngefaktorisasi hasilnya KX kuadrat ya KX kuadrat yang jadi cukup gitu, bukan bukan sigma KX gitu. Oke. Jadi sebenarnya pemilihan K2 itu bukan langsung K2 sama dengan satu gitu, tapi si fungsinya itu fungsi si sampel acaknya itu gimana kita bisa tulis sedemikian serupa si U1-nya ini keluar gitu loh, si fungsi ini nih. Mana mana. Nah, ininya itu keluar tuh gitu. Ya, yang nggak tahu nanti akan seliar apa ujiannya, cuma memang ya sorry to say sih memang soal-soal di StatMat tahun-tahun sebelumnya juga kebanyakan K2-nya juga sama dengan satu. Jadi seakan-akan diajarinnya ambil K2-nya satu gitu. Ya, tapi seperti yang tadi ditunjukin kalau yang uniform K2-nya nggak satu di sini, tapi minimum K1 sampai KN nggak satu. Itulah ya, jadi nggak selalu satu, oke. Tapi ya memang kemungkinan besar ngambil satu pun bisa keluar ya. Ya, itu sepragmatis pragmatisnya mah saya serahkan kepada nanti yang ngambil ujiannya mau gimana. Cuma konsep dasarnya teoremanya berkata bahwa pemilihan K1 K2-nya itu harus mengikuti sedemikian sehingga si fungsi statistiknya itu keluar di pemfaktoran K1-nya. Oke, itu mungkin dari gua cukup. Kalau misalkan dari kawan-kawan sudah tidak ada pertanyaan, mohon maaf kalau misalkan dari guanya itu ada kata-kata yang salah atau guanya skill issue. Ya, mohon dimaafkan. Semoga nanti ujiannya Jumat depan ya atau Jumat ini. Ini hari apa sih? Ya, semoga ujiannya bisa sukses, lancar, diberikan yang terbaik bagi kita semua ya. Oke, amin. Mungkin aku kembalikan ke akademik. Mangga. Oke. Terima kasih banyak Kak penjelasannya tadi. Maaf aku banyak tanya. Enggak, justru itu harus banyak tanya. Malu kalau nggak banyak tanya. Bisa mudah menyerah dia. Oke. Eh, Ya udah mungkin karena tadi udah ditutup juga sama Kakak C ya teman-teman. Terus tadi udah diwakilkan juga doanya. Semoga yang kita pelajari malam ini bisa bermanfaat untuk ujian hari Jumat nanti. Terima kasih buat semua kawan-kawan yang udah join. Aku izin untuk stop record dan aku izin untuk end meeting ya. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Kakak C. Terima kasih sama-sama. Good luck semuanya.